Sebagai seorang otaku, mempunyai seorang pasangan adalah impian yang kadang susah banget gitu buat diwujudin. Tapi apa jadinya jika seorang otaku mempunyai pacar seorang yandere yang seneng banget gitu lihat pacarnya dalam keadaan putus asa, cuy. Judul manganya Dameningen no Aishi Kata. So, langsung aja, Mayan Manga Yandere. Intro dalam manganya ngeliatin kalau ada seorang cewek namanya Hizumi yang bisa dibilang cantik banget gitu, cuy. Yang dia ini mau berpacaran sama MC kita, sebut aja si Shiba yang sebagai seorang otaku gitu, cuy. Setelah itu ngegambarin Shiba yang sedang tidur pulas gitu, cuy. Ternyata dia ini telat 1 jam buat kencan sama Hizumi yang gua udah ceritain barusan. Di sini Shiba ngerasa bersalah gitu, padahal udah ngeset alarm 3 kali, tapi dia itu nggak bisa bangun tepat waktu gitu. Setelah itu diliatin senyum sadisnya Hizumi yang ngeliat pacarnya ini nggak berguna seperti biasa, yang ngebuat Shiba ini menangis, cuy. Dan ya Hizumi yang udah puas gitu ngeliat cowoknya nggak berdaya, langsung ngajaknya gitu buat jalan, cuy. Ternyata mereka ini hendak nonton sebuah film superhero gitu. Di sini adalah pertama kalinya si Shiba nonton film superhero. Saat di pertengahan mereka nonton secara kocaknya ya kan, nih bocah bisa-bisanya tidur gitu, cuy. Dan ya langsung aja gitu ditatap sama Hizumi. Tapi kok di sini gue lihat Hizumi cantik ya, cuy. Dan ya saat selesai nonton, lagi-lagi si Shiba ini minta maaf, cuy, karena ketiduran saat nonton. Dan si Hizumi bilang kalau dia itu udah ngeliat hal yang lebih seru ketimbang filmnya. Dan itu rahasia, cuy. Saking gak bergunanya Shiba, saat makan dia juga ngebuat kesalahan gitu, yang ngebuat si Hizumi ini berekspresi sadis lagi. Dan ya Shiba sangat menyesal dikarenakan dirinya yang selalu gak berguna di depan pacarnya. Gara-gara kejadian tadi ngebuat Shiba ini overthinking gitu, cuy. Dan dia kepikiran kalau dia terus-terusan gak berguna, kemungkinan akan ditinggalin oleh Hizumi. Karena penyesalan tersebut ngebuat si Shiba ini bilang kalau dia nggak akan mengulangi kesalahan seperti tadi. Dan mohon kalau jangan memutuskan hubungannya. Belum sempet bilang dengan lengkap ya kan, malah difoto sama Hizumi, cuy. Dan Hizumi bilang kalau dia itu menyukai Shiba apa adanya. Saat mereka berpisah, di sini ditunjukin gitu, cuy. Si Hizumi yang melihat foto tidak bergunanya Shiba yang ngebuat Hizumi ini puas banget. Keesokan harinya nyeritain Shiba yang sakit flu gitu, cuy. Dikarenakan Shiba yang gak berguna ngebuat Hizumi ini ngerawat si Shiba. Di sini pertama kali gitu Hizumi ke tempatnya Shiba, cuy. Dan ya tempat Shiba sangat mengecewakan gitu, cuy. Yang seperti cara hidupnya Shiba yang gak berguna, kata Hizumi. Di saat Hizumi menyiapkan makanan, Hizumi melihat buku SMA-nya Shiba yang udah kelihatan gitu kalau mulai dari SD Shiba ngejalanin sekolahnya gak sesuai yang ia inginkan. Dan hal itu terus terjadi di SMP, di SMA, bahkan saat ia bekerja. Semua orang memarahi Shiba, cuy, karena dia yang kelihatan gak berguna. Dan ditambahin gitu sama Hizumi bahwa Shiba ini bener-bener gak berguna, cuy. Saat menyantap makanan yang dibuatin oleh Hizumi, di sini Shiba menanyakan bagaimana SMA-nya Hizumi dulu. Terlihat gitu Hizumi sedikit menyembunyikan sesuatu gitu, cuy, perihal masa lalunya. Akan tetapi Hizumi balik nanya sama Shiba, gimana bayangan Shiba perihal masa SMA-nya Hizumi. Yang di sini ngeliatin bayangan Shiba tentang Hizumi yang malah bikin Shiba ini baper-baper sendiri gitu, cuy. Saat Shiba ketiduran, Shiba ini bermimpi tentang ia yang dimarahin oleh semua orang karena dirinya yang gak berguna, cuy. Saat terkejut dan bangun, tiba-tiba ada Hizumi yang memandangnya dan bilang kalau kau menderita saat demam dan seandainya ingin mati, aku lebih suka kalau kau mati pas aku melihatmu. Di sini Shiba kaget dan menyuruh Hizumi agar tidak berbicara seram seperti itu. Dan Shiba minta maaf, cuy, kalau tempatnya ini sangat berantakan dan menyedihkan gitu. Dan ya di sini dijelasin sama Hizumi, daripada kamar yang terlalu bersih ya kan, mending kamar yang sedikit berantakan. Ya walaupun ini harus sedikit dibersihin lagi gitu, cuy. Besoknya demam si Shiba ini turun dan Hizumi mulai berangkat bekerja, cuy. Serta ia bilang kalau Shiba harus beristirahat dulu gitu. Jika dia nggak beristirahat dan demamnya balik lagi, maka Hizumi akan menginap untuk kedua kalinya, cuy. Keesokan harinya Shiba ngajak Hizumi buat pergi ke game center, cuy, yang disetujui lah sama Hizumi. Dan di sini kita diliatin gitu, cuy, Hizumi yang main game peliharaan anjing yang namanya Shiba gitu, cuy. Saat mereka ketemu buat pergi ke game center, di sini Shiba kelihatan semangat banget gitu, dikarenakan ingin nunjukin atau pamer lah istilahnya sama Hizumi kalau dia ini sedikit lebih unggul gitu perihal masalah game. Dan ya saat awal ia bermain, bener aja gitu dia nyelesain game favoritnya secara sempurna.
walaupun itu level susah sekalipun cuy. Dan ya dipuji gitu sama Hizumi. Cuma Hizumi dengan tatapannya yang sadis bilang kalau Shiba ngajaknya ke sini nggak cuma mau pamer dan ngebuat pacarnya menunggu di belakangnya sepanjang kencan kan. Dan Shiba langsung ciut gitu cuy. Yang mereka akhirnya bermain game yang bisa dimainin buat berdua gitu. Di sini kelihatan banget kalau Izumi lebih unggul dalam segala game saat bermain bersama Shiba. Mulai dari game FPS, game gulat, atau adu kekuatan. Bahkan ya kan, buat bermain game capit boneka yang awalnya Shiba ini ingin kasih hadiah buat Hizumi, malah Hizumi cuy yang bisa ngedapetin ya kan. Dan semua itu terus berlanjut sampai Shiba ini nggak punya kesempatan gitu buat pamer cuy, karena ya Hizumi ini terlalu jago buat segala hal. Di sini dikarenakan Shiba sedikit frustasi ya kan, akhirnya dihibur sama Hizumi kalau dia itu suka sama bonekanya. Walaupun matanya sedikit agak copot, akan tapi Hizumi tetap menyukainya cuy, dikarenakan Hizumi bisa memperbaikinya. Dan menjahit adalah salah satu hobi dari Hizumi. Dan Hizumi bilang kalau cinta itu bukan sesuatu yang bisa dihitung berapa nilainya, akan tapi suatu yang bisa dirasakan. Walaupun kau kalah ataupun usahamu sia-sia, asal kau bisa merasakan setiap waktunya, maka itu semua bukan menjadi masalah dalam sebuah hubungan gitu cuy. Dengan perkataan Hizumi tadi membuat Shiba ini sedikit merasa semangat gitu cuy. Dan akhirnya Hizumi ingin ke kamar mandi sebentar gitu cuy. Saat Hizumi ke kamar mandi ya kan, Shiba ini ngelihat mesin mainan yang berhadiahkan cincin gitu. Dan ya, Shiba memberikan cincin tersebut kepada Hizumi. Di sini Hizumi tahu gitu Shiba dapat cincin ini dari mana, dan bilang kepada Hizumi dengan muka yang sadis lagi cuy, kalau bisa-bisanya dia memberi cincin murahan seperti ini. Akan tetapi masih diterima gitu sama Hizumi. Dan saat mereka berpisah, Shiba punya tekad gitu kalau dia akan membelikan cincin yang asli dan pantas buat Hizumi nanti. Akan tapi sebelum itu semua, Shiba lupa kalau dia itu sekarang masih membutuhkan pekerjaan gitu cuy. Akan tapi ya kan, dibalik itu semua ada Hizumi yang memakai cincin pemberian dari Shiba gitu cuy. Punya pacar cewek kayak Hizumi ini siapa yang nggak pengen coba aja. Ya walaupun ada sifat yandirenya dikit, tapi nggak apa-apa lah. Dan sekarang Hizumi hendak pergi buat karaoke gitu cuy sama Shiba. Yang di sini Hizumi sedikit penasaran gitu, lagu seperti apa yang akan dinyanyikan oleh Shiba nantinya. Keesokan harinya saat mereka bertemu, kelihatan Shiba ini semangat banget gitu cuy. Dan suara Shiba yang kedengaran serak kayak radio putus-putus. Yang dikarenakan Shiba ini latihan karaoke semalam. Biar apa? Ya biar diakui dong sama Hizumi. Saat tiba di tempat karaoke dan tiba giliran Shiba buat nampilin bakatnya ya kan. Dan yap, kalian lihat ekspresi Hizumi ini cuy. Dikarenakan lagunya yang dinyanyikan Shiba ini adalah lagu jadul banget, yang Hizumi aja nggak sadar gitu kalau ada lagu yang kayak gini cuy. Serta menurut Hizumi liriknya kayak lagu anak SMP banget. Di sisi lain Shiba dengan pedenya ya kan, kalau dia itu seakan-akan kelihatan keren di depan Hizumi ya kan, tapi langsung diberi komentar pedas gitu cuy oleh Hizumi. Dan ya Shiba kena mental banget. Serta minta maaf gitu cuy. Akan tapi Hizumi nggak cukup di situ aja. Hizumi nyuruh Shiba buat nyanyiin lagu itu dengan semua series lagunya cuy. Ya Hizumi sangat menikmati gitu melihat Shiba berusaha menyanyikan semua lagunya cuy. Yang langsung ngebuat Shiba ini tepar banget gitu. Dikarenakan Shiba yang udah terengah-engah serta keringatnya yang bercucuran ya kan, di sini Shiba mau kamar mandi dulu gitu cuy. Saat di kamar mandi Shiba sadar kalau dia itu meninggalkan handuknya dan merasa sedikit pusing gitu cuy, dikarenakan kebanyakan bernyanyi. Serta Shiba merasa sedikit minder gitu, yang membuat pikirannya Shiba ini kurang jernih cuy. Dan ya Shiba masih merasa kalau dirinya itu nggak berguna cuy. Saat mau kembali ke tempat karaoke, di sini Shiba lupa gitu cuy tempatnya tadi itu nomor berapa. Serta HP-nya yang ketinggalan di tempat karaoke ngebuat Shiba ini panik cuy. Dan kepanikan Shiba ini ngebuat dia itu berhalusinasi dan kehilangan arah cuy. Untungnya langsung dipeluk gitu oleh Hizumi, yang langsung aja gitu diajak ke tempat karaoke tadi. Dikarenakan Shiba masih bau keringat, yang ngebuat Hizumi ini ngelapin keringatnya Shiba cuy dengan tatapan sadisnya. Dan ya setelah semua itu terjadi, Shiba kembali bernyanyi sebuah lagu. Yang lagunya ini adalah salah satu dari film kesukaannya Hizumi cuy. Dikarenakan Hizumi menyukainya, ngebuat Hizumi ini ngajak Shiba buat bernyanyi bareng cuy. Dan ya mereka kelihatan sangat bahagia. Saat selesai menyanyikan sebuah lagu, Shiba dapat kritikan pedas gitu dari Hizumi cuy ya kan. Tapi
Hizumi gak mempermasalahkan itu semua dikarenakan hal seperti itu adalah kelakuan dari cowoknya banget cuy. Ya kelakuan Shiba banget gitu. Saat mereka pulang di sini tampilin Hizumi yang sedang mendengarkan lagu yang dinyanyikan Shiba saat awal karaoke tadi cuy. Dan kelihatan menikmati banget gitu walaupun liriknya seperti lagu anak SMP. Dan Shiba yang nonton film kesukaan Hizumi. Keesokan harinya Shiba ngajak keluar gitu cuy dikarenakan Shiba ini ingin memamerkan gaya barunya. Dan iya sih Shiba ini bisa membuat Hizumi ini terkejut cuy. Tapi bukan karena keren, malah kelihatan jamet cuy. Effort dari Shiba bener sih dengan membeli jaket baru serta menata rambutnya. Cuma hal itu terlalu mencolok cuy, yang di roasting abis-abisan sama Hizumi. Dengan perkataan Hizumi barusan ngebuat Shiba ini sadar cuy kalau beberapa orang di sekitarnya itu merhatiin fashionnya Shiba ini yang mencolok banget gitu. Yang akhirnya Shiba diajak buat beli pakaian sama si Hizumi. Saat tiba di tempat belanja, Shiba langsung disambut gitu cuy oleh pelayan toko tersebut. Shiba yang gak terbiasa karena hal itu merasa panik dan kabur gitu cuy. Dan seperti biasa, Shiba dapat omongan nggak enak dari pelayan toko tersebut cuy. Hizumi yang mendengar hal itu langsung menggandeng Shiba gitu dan langsung mengajaknya membeli pakaian, yang ngebuat penjaga toko tadi itu terkejut gitu cuy. Di sini Hizumi sedang melihat postur tubuhnya Shiba cuy agar bisa menentukan baju seperti apa gitu yang akan ia pilih untuk Shiba nantinya. Akan tapi muka Shiba berwarna merah gitu cuy dan digodain lah sama Hizumi. Kalau Shiba terusan mengganti warna mukanya, maka Hizumi akan kerepotan cuy. Buat nentuin pakaian yang cocok buat Shiba nantinya. Saat keliling melihat baju, si Shiba ini malah kebayang gitu cuy. Malah membayangkan Hizumi gitu cuy dengan baju-baju yang ia lihat, yang ngebuat tatapan datar dari Hizumi ini kuat banget cuy. Saat Shiba mencoba beberapa baju yang kelihatan cocok, di sini Shiba diajak berbincang gitu oleh pelayan toko tersebut cuy. Dikarenakan Shiba gak mau terlihat seperti pecundang kayak awal masuk toko tadi, alhasil ngebuat Shiba ini memberanikan diri gitu cuy buat berbicara. Di saat Hizumi sadar kalau Shiba ini sedang berbicara sama pelayan toko, ngebuat Hizumi ini entah merasa cemburu atau gimana gitu cuy, langsung memakai jurus andalannya gitu, yaitu milih pakaian kesukaan Shiba. Dan yap, strategi tersebut berhasil cuy, yang ngebuat Shiba ini langsung membeli hoodie tersebut. Dan ya langsung ditampilin gitu senyumnya Hizumi yang manis banget cuy. Waduh. Setelah selesai berbelanja, di sini Shiba langsung memakai hoodie-nya cuy yang dipilih oleh Hizumi tadi. Akan tapi dibalik senangnya Shiba, Hizumi dengan muka sadisnya bilang kalau segala effort yang ia berikan untuk milih pakaian yang mau dikenakan Shiba tadi, Shiba ini malah memilih pakaian hoodie kekanak-kanakan ini cuy. Sebelum Shiba minta maaf, Hizumi ngejelasin dari semua kekurangan yang Shiba rasakan, seperti tampangnya yang bodoh, wajahnya yang memalukan, serta reaksinya yang berlebihan, itu semua adalah nilai poin paling berharga dari Shiba sendiri, yang ngebuat Shiba ini baper brutal gitu cuy. Nggak Shiba doang sih yang baper, kalau gua punya cewek gitu ya baper juga anjir. Setelah itu nggak ada angin, nggak ada hujan ya kan. Secara tiba-tiba Shiba ini melakukan interview cuy buat mencari pekerjaan baru. Dikarenakan kemarin udah dibantu milih sebuah baju oleh Hizumi, di sini Shiba ngajak Hizumi cuy buat pergi ke tempat wisata terkenal lah cuy. Yang di sini mereka berdua belum pernah ke sana sebelumnya. Di sini Shiba udah merencanakan semuanya cuy agar Hizumi bisa menikmati kencannya bersama Shiba nantinya. Di saat asik berbincang ya kan, Hizumi ini melihat dua cewek pemuda yang sedang kebingungan gitu cuy. Disamperin lah oleh Hizumi yang membantu mereka ini untuk berfoto cuy. Dikarenakan fotonya bagus banget, pemuda tadi ini menawarkan agar mereka ini memfotokan Hizumi cuy. Cuma ditolak gitu oleh Hizumi karena Hizumi nggak suka buat difoto. Dilanjutkan dengan kencan antara Hizumi dan Shiba yang ingin menaikin sebuah roller coaster gitu cuy. Yang ditanya sama Hizumi apakah Shiba yakin, dikarenakan Hizumi tahu kalau Shiba ini gampang mabuk perjalanan gitu cuy. Apalagi roller coaster ya kan. Apalagi roller coaster ya kan. Ya itulah pokoknya cuy. Ya walaupun Shiba beneran takut, akan tapi Shiba ini masih memberanikan dirinya cuy agar bisa menikmati waktu bersama pacarnya. Dan yap, saat mereka menaiki wahananya, Hizumi terlihat senang banget cuy. Akan tetapi Shiba yang nyawanya udah di ujung rambut
Dan ya bener aja, Shiba ini akhirnya mabuk brutal cuy. Di sini Shiba minta maaf cuy, gara-gara Shiba yang mabuk ya kan ngebuat waktu yang harusnya dibuat menikmati semua wahana malah harus tersita gitu gara-gara Shiba gitu cuy. Dan yap, dimaklumilah oleh Izumi dengan wajah sadisnya lagi cuy, karena Izumi emang gak berharap dan gak berekspektasi lebih gitu tentang Shiba di masa depan nantinya. Dikarenakan Shiba yang udah meninggal, di sini Izumi mengandalkannya cuy buat menikmati kencannya. Di sini karena Shiba merasa bersalah, akhirnya mengikuti permintaan dari Izumi cuy. Sampai-sampai dia itu harus menahan malu gitu buat menari di depan banyak orang cuy. Setelah semua berakhir, akhirnya Shiba mempunyai kesempatan buat foto gitu cuy dengan maskot di tempat wisata tersebut. Setelah itu Shiba mau kamar mandi dulu cuy, yang ngebuat secara nggak sengaja ya kan bertemulah kembali antara Izumi dan pemuda yang ia bantu tadi cuy. Di sini pemuda, kok gak enak ya gue nyebut pemuda. Di sini cewek tersebut bertanya sama Izumi, kenapa Izumi nggak mau difoto gitu cuy, dan dijelasin sama Izumi kalau dia itu nggak suka melihat dirinya sendiri. Akan tapi dibantah sama cewek tersebut cuy, kalau foto itu bisa dibuat untuk nyimpan sebuah perasaan berharga yang kita miliki. Setelah perbincangan panjang, akhirnya Izumi melanjutkan kencannya bersama Shiba cuy, dengan masuki flash talk, yaitu sebuah wahana atau pertunjukan gitu kalau kita bisa ngobrol dengan kura-kura yang namanya flash gitu cuy. Di sini ada sesi tanya jawab jika terpilih cuy. Pertama-tama ada seorang yang terpilih gitu buat bertanya kepada Flash, yang ia bertanya apakah Flash itu punya seseorang yang ia cintai. Di situ Flash bilang kalau dia itu sangat mencintai anaknya cuy. Lalu ditanya balik sama Flash, apakah kau ada yang kau sukai gitu cuy. Dikarenakan rasa malu dan terlalu lama ya kan, akhirnya Flash mencari pertanyaan selanjutnya cuy. Dan ya beruntungnya Shiba yang dapat gitu cuy. Di sini Shiba bertanya bagaimana agar bisa terlihat keren di depan orang yang kita cintai. Yang dijawab sama Flash secara singkatnya ya kan, daripada terlihat keren, lebih baik dengan caramu sendiri gitu untuk menunjukkan kasih sayangmu kepada orang yang kau sayangi. Lalu ditanya gitu sama Flash kalau agar Shiba ini menyatakan perasaannya di depan semua orang. Walaupun tekanan yang sangat berat, di sini Shiba benar-benar mengungkapin perasaannya cuy di depan semua orang dengan ngebuat Izumi ini terkejut gitu cuy. Saat keluar ruangan, Shiba ini benar-benar lemes gitu cuy, gara-gara sorakan dan tepuk tangan semua orang yang ngebuat tekanannya ini semakin berat buat Shiba rasakan. Di saat Shiba minder, secara tiba-tiba ini diajak berfoto bareng cuy dengan Izumi. Manisnya cuy. Saat tiba di rumah, di sini Shiba ngasih tahu kalau dia itu udah diterima di pekerjaan yang ia interview kemarin cuy. Cuma anehnya ya kan, di sini Izumi merasa kurang puas gitu atau gimana gitu cuy. Karena melihat Izumi ini yang menghela nafas serta sedikit kekecewaan gitu, menjadi misteri besar menurut gua. Dan saat dia bekerja, bener aja cuy, Shiba diomelin abis-abisan sama senpainya di tempat kerja. Dan cara kebetulan ya kan, Shiba ini bekerja dengan cewek yang kemarin dibantu sama Izumi cuy, sebut aja si Nobori. Di sini Nobori bingung gitu, ia aja bisa mengingat barang tanpa sebuah catatan ya kan, akan tapi Shiba yang bener-bener gak berguna ini udah pakai catatan tapi masih aja gitu cuy bikin kesalahan. Ya walaupun Shiba ini setiap harinya ada kemajuan sedikit gitu cuy. Saat waktu istirahat, dikarenakan bertemu dengan manajernya yaitu Orochi, dan Nobori ngeluh gitu cuy gara-gara Shiba hari ini membuat 4 kesalahan. Akan tapi Orochi bilang kalau Shiba ada kemajuan dikarenakan kemarin ia bikin 5 kesalahan cuy, dan nyuruh Nobori gitu memberi pujian kepada Shiba. Yang Shiba ini udah ada kemajuan sedikit gitu cuy. Si Nobori yang ternyata gampangan ini cuma dipanggil senpai aja udah baper cuy. Lalu Nobori cerita cuy kalau dia itu pengen menjadi cewek kota dikarenakan ia sudah bertemu cewek kota idamannya yang ditemuinya kemarin cuy. Ya walaupun kita tahu gitu kalau yang ditemuinya adalah Izumi. Serta Shiba juga bilang kalau kebetulan gitu pacarnya adalah orang yang seperti Nobori ceritakan. Awal-awal Nobori nggak percaya gitu kalau Shiba udah punya pacar cuy, dan Nobori bilang kalau orang yang ditemuinya itu lebih keren daripada pacar Shiba. Shiba yang nggak terima malah ngebuat mereka ini berantem gitu cuy antara siapa yang paling keren. Ya walaupun kita tahu gitu cuy itu cuma satu orang yaitu Izumi gitu. Di tengah perdebatan, si manajer atau Orochi ini bilang kalau bukannya Shiba ini pengen menjadi seorang yang dihargai dan bukan seseorang yang bertengkar dengan gadis kecil ya kan. Serta Orochi menghibur Shiba kalau sebenarnya Shiba itu punya sedikit bakat gitu cuy. Shiba yang gampangan banget dengan pujian tersebut ngebuat dia itu semakin semangat bekerja lagi gitu cuy. Dan saat mereka kembali bekerja, diliatin gitu
Suasana Shiba yang dimarahin gitu cuy sama Nobori karena kesalahannya. Setelah itu secara tiba-tiba ada om-om yang mau refund barang gitu cuy, gara-gara katanya orang tersebut salah beli obat. Akan tapi saat ditanya notanya, om-om tersebut nggak ada notanya cuy. Di sini Nobori yang sedikit panik dan takut bilang kalau ia tuh nggak bisa mereturn barang tanpa adanya nota. Dikarenakan om-om tersebut terus memojokkan Nobori hingga Nobori ini nggak bisa berkata-kata, tiba-tiba datang Shiba gitu yang minta maaf dengan suara kerasnya cuy, yang ngebuat om-om tersebut sedikit risih gitu dan ditungguin sama teman-temannya, serta nggak jadi untuk menukar barang tersebut cuy. Di sini Shiba yang masih shock dan gemeteran ditanya sama Nobori kenapa ngelakuin hal itu. Si Shiba bilang kalau dia tuh ngelihat Nobori minta maaf akan tapi nggak mempan gitu, dan di pikiran Shiba jika meminta maaf berdua maka akan menyelesaikan masalah cuy. Serta Shiba juga nggak tega ngelihat Nobori yang sedang menangis ketakutan. Karena kelakuan Shiba yang gak jelas tadi ngebuat Nobori ini ngerasa sedikit aman cuy. Serta dengan malu-malu kucing Nobori memuji Shiba gitu kalau Shiba ada sedikit kemajuan gitu nata barang di raknya cuy. Saat Shiba mau pulang ternyata ada Hizumi cuy yang menunggu serta menanyakan gitu dengan tatapan sadisnya bagaimana dengan pekerjaan Shiba hari ini. Dan Shiba cerita kalau dia tuh dimarahin habis-habisan sama teman kerjanya cuy. Lalu secara tiba-tiba Hizumi memeluk Shiba gitu cuy. Waduh, pulang kerja dapat pelukan nih. Sambil Hizumi berkata cuy di telinga Shiba, ada seseorang yang ingin melangkah dari orang yang tidak berguna, akan tetapi ia nggak bisa gitu nunjukin hasil kerjanya. Lalu Hizumi menanyakan gitu, apakah kamu bisa menjawabnya? Shiba yang merasa malu dan dia itu bilang cuy kalau nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Dikarenakan Shiba yang melepaskan pelukannya karena kaget ya kan, Hizumi bilang apakah Shiba itu membencinya atau menyukainya. Shiba yang malu-malu bilang kalau ia itu menyukainya cuy, dan dilihatin gitu senyum Hizumi yang cerah banget. Setelah beberapa saat Nobori dan Orochi keluar cuy dan melihat adanya Hizumi yang bersama Shiba. Dan ternyata Orochi adalah teman dekat dari Hizumi cuy. Wadah. Bakalan seru nih ya kan. Dan setelah pertemuan mereka, selang berapa hari sepertinya mereka bakalan mengadakan pesta bersama cuy. Dan ada Nobori yang semangat banget gitu buat ketemu si Hizumi. Hizumi merasa sedikit sungkan dikarenakan ini kan pesta untuk tempat kerjanya ya kan. Apakah gak apa-apa gitu kalau Hizumi ikut bergabung? Orochi bilang cuy kalau Hizumi adalah sahabatnya dan sekaligus pacar dari Shiba. Dan tentu aja kita bakalan menyambutmu, kata si Orochi cuy. Di sini mereka melihat pertemanan Orochi dan Hizumi yang menakutkan gitu, ngebuat Nobori sedikit ragu cuy kalau mereka benar-benar berteman satu sama lain. Dan tibalah pesta makan-makan dimulai cuy dengan hidangan makanan yang sangat banyak. Pesta mereka masih terlihat menyenangkan cuy hingga Orochi yang berusaha menggoda Shiba. Di sini Shiba yang polos mengiyakan suapan dari Orochi gitu cuy, padahal ada Hizumi di depannya. Yang buat Hizumi ini menatap mereka dengan tatapan yang sangat menyeramkan gitu cuy. Di sisi lain Nobori bertanya cuy bagaimana mereka bisa saling kenal. Dan ceritain cuy kalau dulunya mereka adalah teman satu SMA serta berada dalam satu klub yang sama, yaitu klub kerajinan tangan cuy. Di sini Orochi bilang kalau dia itu nggak suka membuat kerajinan cuy, melainkan suka mengenakannya, yang malah ngebuat seperti klub cosplay gitu kata Orochi. Karena percakapan tersebut Shiba penasaran cuy apakah Hizumi pernah cosplay juga gitu. Hizumi pernah cosplay sekali cuy, cuma karena ia nggak menyukainya maka ia nggak pernah melakukannya lagi. Di sini Shiba penasaran gitu perihal Hizumi dulu mengenakan cosplay seperti apa. Karena pesta minum mereka akan dimulai, di sini Hizumi ingin mencuci tangan sebentar cuy, yang akhirnya meninggalkan Shiba dengan Orochi. Dan beraja gitu saat mereka ditinggal, Orochi menggoda Shiba gitu cuy dengan menanyakan apakah kalian sudah melakukannya. Di sini Shiba bilang kalau ia tuh belum melakukan apapun cuy dengan Hizumi, bahkan ciuman sekalipun. Karena Shiba bilang seperti itu, di sini Orochi bertanya cuy apakah kalian benar-benar berpacaran gitu. Shiba ngejawab dengan ragu cuy kalau ia tuh nggak tahu pasti, akan tapi di mata Shiba Hizumi itu tidak membencinya cuy. Serta Shiba berusaha menjadi orang yang berguna gitu dan bisa diandalkan jika tidak suatu saat nanti ya kan Hizumi akan membencinya. Lalu si Orochi bertanya lagi cuy, apakah kau tidak pernah merasa kalau Hizumi tidak menyukaimu saat kalian berkencan? Shiba bilang kalau itu terkadang merasakannya cuy. Nah dikarenakan Shiba yang udah merasa minder, di sini Orochi memberi sebuah kupon gitu cuy. Gua nggak tahu pasti itu kupon apa kan, tapi sepertinya itu kupon untuk mereka pergi bersama cuy. Dan Orochi bilang kalau Shiba ingin ngetes Hizumi menyukainya, maka dia akan datang saat Shiba mengajaknya. Di sini Shiba bertanya sama Orochi, apa jadinya jika Hizumi nggak datang gitu cuy saat diajak Shiba. Lalu Orochi berkata
berkata jika Izumi nggak datang, maka Shiba bisa pergi bersama Orochi dengan menampilkan muka yang agresifnya gitu cuy. Waduh. Secara bersamaan ada Izumi yang tiba-tiba datang di saat semua itu terjadi cuy. Dan suasana sedikit canggung terjadi di antara mereka berdua. Dan ya, tatapan sadis mereka bener-bener bikin ngeri gitu cuy. Di sini Orochi bilang jika Izumi lengah dikit aja ya kan, maka Shiba bisa diculik orang lain saat Izumi tidak memperhatikannya. Untungnya Izumi nggak terprovokasi cuy dan berbincang santai gitu dengan Shiba tentang cara masak daging yang benar. Dan secara tiba-tiba Izumi mendekap Shiba gitu cuy, serta langsung menyuapinya gitu cuy dengan gelagat yanderenya. Yang serem banget gitu. Gara-gara adegan tersebut gue bisa ngerasain merindingnya sampai sini gitu cuy. Dan ya di sini kelihatan banget gitu kalau Shiba bener-bener gak berkutik di hadapan Izumi. Serta Izumi bilang kalau dia tuh nggak akan melupakan sensasi yang seperti ini dikarenakan melihat muka Shiba yang gak berdaya banget gitu cuy. Saat pesta selesai, Shiba yang masih ragu memberitahukan Izumi perihal kupon yang diberikan Orochi dikarenakan Shiba ini bener-bener ragu gitu dan penasaran gitu cuy kalau Izumi bener-bener mencintainya selayaknya kekasih atau tidak. Jadi makin seru ya kan. Gue penasaran juga nih apakah si Izumi ini bener-bener menyukai Shiba atau ada sesuatu di balik semua itu cuy. Dan ya untuk kelanjutannya masih bersambung cuy. Dan sedikit penjelasan gitu dari gua kalau manganya ini masih ongoing cuy. Dan part barusan adalah chapter update terakhir gitu dari manganya. Jadi buat kalian yang masih bahas ini kapan bahas ini kapan sabarlah, kan gua juga nunggu update dari manganya gitu. Gak mungkin kan gua bikin kelanjutannya dengan karangan gua sendiri gitu cuy. Jadi ya segitu dulu pembahasan manga dari gua. Seperti biasa gua udah bikin videonya ya kan. Sekarang tugas kalian buat subscribe dan like videonya. So gua Ramstago, thank you.